Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Ayo, 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 ayo. Yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh 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 yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Nggih. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ruli untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak. Soalnya kalian jalan-jalan ya? Iya betul? Iya. Jalan-jalan tapi dapat ilmu gitu ya? Iya baik. Semangat. Semangat. Dia menarik napas dengan sangat membusukkan dadanya. Baik, setelah itu Bapak Tifas mulai membacakan. Besok pagi pukul 9 di bawah pohon tua di tengah hutan, aku akan menantang, aku akan menerima tantangan. Kemudian diukur sama si rubah putih tadi. Diukur Diukur. Ternyata tidak lebih jauh dari si rubah putih. Nah, ternyata pemenangnya adalah Bu. Mbak Agi nanti mau bercerita tentang apa? Timun Mas. Oh, Timun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, di sebuah desa tinggallah sepasang petani yang telah lama belum dikaruniai anak. Timun Mas membuka kandang berempat yang berisi terasi, lalu disebar menjadi lumpur. Lalu raksasa punaknya yang lelah tenggelam ke dalam lumpur. Sekian cerita tentang Timun Mas. Terima kasih. Adapun pesan, jangan pernah meminta bantuan selain kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Dari cerita yang tadi saya sampaikan itu memang harus disampaikan. Oke. Baik. Saya akan menceritakan dongeng sang kancil. Pada suatu hari, kancil yang cerdik sedang berjalan-jalan di hutan. Di seberang sungai ada banyak pohon kedumun. Ingin menyeberangi sungai itu, tapi sayangnya sungai itu terlalu deras dan kancil pun tidak bisa menyeberangi sungai itu. Saat sedang berpikir, si kancil pun melihat ada sekelompok buaya yang sedang berjemur, dan kancil pun memiliki ide untuk mengerjainya. Ngawur banget. Hei buaya-buaya, aku disuruh raja hutan untuk menghitung kalian. Aku berlari ke hutan untuk makan timun sepuasnya. Bagaimana cara balik ke seberang sungai? Karena buaya-buaya sudah marah.
Tidak. Oh. Kerbau tidak bergigi depan. Penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiza Mutiara. Asal mula kerbau tidak bergigi depan. Apakah kalian tahu mengapa kerbau tidak bergigi depan? Tidak. Jika kalian menanyakannya padaku, akan kuceritakan kisahnya. Ya, siap. Dahulu kala, semua yang ada di dunia masih sempurna. Hewan masih dapat berbicara, dan kerbau pun masih memiliki gigi depan. Benar-benar dunia kala itu, seekor kerbau seperti biasa akan merumput di sana. Biasanya kerbau itu ditemani oleh seorang gembala yang bertelanjang dada dan memegang ranting. Ranting yang dipegang anak gembala itu akan digunakan untuk memukul ke punggung si kerbau. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau memiliki badan yang besar dan kuat, huruf ditanduk di kepalamu. Tapi kenapa kau dengan mudah bisa tunduk pada seorang anak kecil? Tanya sang ular. Sang kerbau pun mengeluh pelan sambil menyantap rumput hijau kesukaannya. Ia berkata, entahlah ular, aku juga tidak tahu. Anak kecil itu seperti memiliki kekuatan aneh yang membuat aku tunduk padanya. Mendengar jawaban sang kerbau, meledaklah tawa sang ular. Hahaha. Kenapa kau tertawa seperti itu, ular? Tanya sang kerbau. Kau benar-benar bodoh. Justru kau yang memiliki kekuatan itu. Kekuatan itu besar. Dan dengan gigi depanmu itu kau bisa membuat anak kecil itu mengiris kesakitan. Sang kerbau pun memalingkan mukanya sesaat. Tak Mudah kau berbicara, lunggui. ular. Coba jika kau mengalaminya sendiri. Sang ular masih tertawa. Keter lagi, nekal lagi. Jika itu terjadi padaku, akan kubelit anak kecil itu dengan tubuhku hingga sampai bulan mati. Sang kerbau pun meninggalkan ular yang masih tertawa bersama-sama. Beberapa hari kemudian, kerbau dan anak gembala itu kembali ke padang rumput. Sembari membiarkan kerbau memakan rumput, anak gembala itu memutuskan untuk beristirahat di bawah indahnya pepohonan. Melihat hal itu, terbesit di pikiran sang kerbau untuk membuktikan kata-kata sang ular. Didekatinya sang ular dan ditantangnya untuk membuktikan kata-kata yang benar. Lalu sambil tersenyum sinis, ular itu berkata, baiklah kerbau, akan kubuktikan padamu. Pelan tapi pasti, ular itu mendekati si anak gembala. Tapi tanpa sengaja tubuh sang ular menyentuh sepucuk ranting kering. Suara gembirisiknya membangunkan si anak gembala dari tidur lelapnya. Ketika dilihatnya, seekor ular besar mendekatinya. Maka dipukul ular tersebut dengan suling bambu yang ada di tangannya ke arah sang ular. Sang ular mengerang kesakitan. Segera ia memutuskan untuk lari. Tapi anak gembala itu lebih cepat. Dengan dahan kayu yang besar, dipukul kepala si ular. Sang ular terpaku di tanah, tidak bergerak. Melihatnya, sang kerbau pun mendekatinya. Bagaimana ular? Kenapa kau yang gagah dan perkasa bisa kalah dengan anak sekecil itu? Tanya sang kerbau. Kau memang benar kerbau. Anak kecil itu memang memiliki kekuatan anak. Aku memang harus Kerbau. mendengar jawaban sang ular, meledaklah tawa sang kerbau. Dia tertawa begitu keras hingga sampai bergulingan hitam. Sang kerbau terus tertawa dan tertawa hingga tanpa sadar gigi depannya bertanggalan satu persatu. Kerbau yang kisah kerbau tidak berhubungan. Kerbau tunduk pada ranting. Cakep. Ular tunduk pada bambu. Cakep. Biarpun badan kurus kering, kekuatannya lebih besar dari lembu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru tahu ternyata kayak gitu ya ceritanya. Iya. Tapi saya ngomong sama kerbau. Saya
guys gak nih? Enggak usah. Juga mau belum. Iya, mau guling-guling. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Tian Saputra dari kelas 6. Saya akan menceritakan tentang asal-usul Danau Toba. Dahulu kala di sebuah pedalaman Pulau Andalas terdapat seorang pemuda yang gagah yang gemar memancing yang bernama Toba. Wah, berat sekali ini. Pasti ini ikan yang sangat besar. Toba pun berhasil mendapatkan ikan emas yang cukup besar. Setelah sampainya di rumah, Toba pun menaruh ikan itu di teras rumahnya. Kamu di sini dulu ya, aku mau mencari kayu bakar untuk memasakmu. Toba pun berangkat bertanya. Wah, ikanku ini di mana ya? Kok tinggal keping-keping emas ini saja? Aku ini sangat lapar loh. Ini memasak, tapi nggak ada ikan. Toba pun terdengar Menghayati dia. memanggilnya, Tuan, Tuan, kau di mana Tuan? Mau minta tempat tinggal Tuan, tolong berikan akulah Tuan. Gimana ya? Aku mau berikan atau tidak? Tapi aku tidak, kalau tidak kuberikan juga kasihan ini. Tapi lumayan kalau jadikan istriku. Toba pun memberi tempat tinggal wanita itu. Setelah beberapa lama dia bertinggal, Toba pun berjatuh cinta dan melamarnya. Wahai wanita yang cantik, apakah kamu mau menjadi istri? Aku mau Tuan, tapi ada satu syarat. Kalau kita mempunyai anak, kau tidak boleh memberitahu kalau itu anak ikan. Baiklah, aku akan menepati syarat itu. Toba pun menikah dengan wanita tadi. Setelah beberapa lama menikah, istri Toba pun mengandung dan melahirkan anak yang bernama Samosir. Nah, antara kali ini wanita ayah ya. Baiklah ibu, aku akan mengantarkan bekal ini untuk ayah. Samosir pun berangkat mengantarkan bekal itu. Saat di tengah perjalanannya, perutnya Samosir bersuara sangat besar sekali. Dan benar, kalau wadah makanan ayahnya sangat banyak sekali nasi. Samosir pun berkata, hehe, aku makan nasi ini aja ya. Beneran lapar, nasi ini juga banyak, makan sedikit pasti ayah juga tidak marah. Kata ayahnya, ayah, kau di mana ya? Aku menjawab, aku di sini nak. Apa kamu kemari? Tuh, Samosir pun, aku di sini. Aku mengantarmu makanan. Disuruh oleh ibu. Saat dibuka, Toba sangat terkejut. Makanannya tinggal sedikit. Samosir pun dimarahi. Samosir, kenapa kamu menghabiskan makananku? Apa kamu makan ini? Hehehe, aku tadi lapar loh ya. Jadi aku makan. Karena aku itu sangat bersuara dengan besar sekali. Jadinya aku makan sedikit. Juga itu nasinya juga banyak. Ya jangan begitulah nak. Itu kan nasi ayah untuk ayah makan. Ayah ini sangat lelah sekali. Kau ini tinggal makan saja. Oh kamu ini cewek nih. Nanya ikan kamu ini. Samosir pun menangis sangat kencang. Dan pulang dan menjadi ibunya. Samosir pun sampai di rumah dan memanggil ibunya. Ibu. Si Toba pun menjawab. Kenapa nak? Kok nangis nak? Aku tadi dimarahi oleh ayah ibu. Aku tadi dibilang anak ikan. Oh, emang gitu tuh nak.
Baiklah, nak, kamu larilah ke puncak gunung yang ada di sebelah sana. Aku akan menemui ayahmu untuk memberi tanggung jawab. Ibu Samosid pun berangkat ke ladang dan menemui Toba. Wahai manusia yang tidak beradab, kenapa kamu memberitahu anak kita kalau anak kita anak ikan? Ya sampai aku marah ini. Nasiku tinggal sedikit. Aku tidak bisa makan ini. Istri Toba pun bertapa di pinggiran sungai. Setelah beberapa lama bertapa, turunlah hujan yang sangat lebat sekali. Karena hujan turun, banjir sangat besar dan terbuatlah danau dan Toba tadi tenggelam dan anak itu yang lari ke situ Kesman. ya selamat. Dan akhirnya terbentuklah danau Toba. Di tengah-tengah danau Toba terdapat pulau. Siapa yang tahu angkat tangan? Benar sekali. Toba ini wow, sangat besar yang bernama Samosid. Pesan yang bisa kita ambil, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Sebelum kita akhiri cerita ini, saya ada satu ungkapan. Ikan hiu makan sekodimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keren sekali ya ceritanya ya. Tadi saya dikatakan kerbau, karena tadi kalau ngomong sama ikan gede. Ada juga saya. Oke, baik. Kali jadi serigala. Nanti kalau kali pesannya, pasti jangan enak soalnya. Pas ngomong sama serigala banyak sana ya. Terus ambil. Saya akan Kumpul sih, kumpul sih. Di tasku enak minum mau ya. Di tasku. seorang anak pengembala. Belum. Setiap hari Ini air putih karo teh. Suatu hari terbesit di pikirannya untuk mempercayai orang-orang di desa sebagai hiburan. Dia pun langsung berlari ke desa dan sambil berteriak, ada serigala, ada serigala, ada serigala. Sesuai dugaan, masyarakat setempat berlari ke tepi hutan untuk mengusir serigala. Tapi sesampainya di sana tak ada serigala sama sekali. Yang ada malah suatu bareng-bareng. Beberapa hari kemudian anak itu kembali berteriak. Minum toh. Tolong, Ada di kresek hitam. ada serigala. Lagi-lagi penduduk desa berlari ke kuburan. Namun ternyata mereka tertipu untuk kedua kalinya. Mereka pun pulang dengan bersungut-sungut. Suatu hari menjelang sore, tiba-tiba saja serigala sungguhan muncul dari dalam hutan. Tolong, ada serigala sungguhan. Namun penduduk desa tak mau percaya padanya. Serigala itu pun leluasa membunuh dan menyantap domba-domba yang ada di sana. Si anak itu pun hanya bisa melihat dari kejauhan dan ia bingung memikirkan apa yang harus ia katakan kepada sang tuan. Demikian cerita si anak pengembala dan serigala. Pesannya, kejujuran merupakan hal yang tak ternilai harganya. Maka kita tidak boleh berbohong dan harus berkata jujur. Cerita ini akan saya akhiri dengan pantun. Anak gembala masak bubur. Cakep. Lebih dahulu cari kayu bakar. Cakep. Jika kita tidak jujur, orang tak akan percaya walau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang sudah sekarang sudah nggak ada di sana. Cerita tentang apa? Timun Mas lagi. Ceritanya yang spesial sendiri ya, Timun Masnya. Nanti kalau tadi kan musuh buto, siapa tahu nih nanti musuhnya ramai gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Ya Mas ya, iya iya orang musuh. Oh bukan, buto hijau. Ini siapa musuhnya? Raksasa. Oh raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nama saya Abi, kelas 4 dari SDN Gedung Panji 1. Mau bercerita yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu ada seorang wanita bernama Bok Sani. Bok Sani tinggal sebatang kara di hutan yang sepi. Ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Setiap hari ia tiada henti selalu berdoa. Ya Tuhan, karuniailah seorang anak padaku. Hidupku sangatlah sepi. Jika Engkau mengaruniai aku seorang anak, tentunya aku akan semakin bersyukur dan taat kepadamu. Suatu hari, raksasa yang kebetulan lewat mendengar doa Bok Sani. Dengan suara yang menggelegar, raksasa itu bertanya, "Hai wanita tua, apakah kamu sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Bok Sani terkejut. Dengan gemetar, ia menjawab, "Benar sekali, aku mendapatkan seorang anak yang bisa menemaniku. Namun, sepertinya hal itu tidak mungkin. Usiaku sudah tua dan suamiku sudah meninggal." Kamu bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syarat. Apakah kamu bersedia? Tanya si raksasa. "Baiklah, aku bersedia," sahut Bok Sani menjawab, walau hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan serem. Kemudian si raksasa memberinya biji timun. Ia menjelaskan bahwa setelah 2 minggu ia akan memperoleh seorang. Dan ketika anak tersebut berusia 6 tahun, Bok Sani harus menyerahkan anak tersebut untuk dimakan. 6 tahun berlalu, raksasa datang untuk menaruh dari biji timun yang diberikan raksasa. Maka lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Timun Mas. Tiba-tiba Bok Sani mendengar suara yang menggelegar dari luar rumah. Tibalah waktu yang sudah ditentukan. Karena Bok Sani takut Timun Mas diambil oleh raksasa. Dengan segala cara, Bok Sani berusaha menyembunyikan Timun. Disuruhnya Timun Mas pergi ke gunung untuk meminta pertolongan kepada seorang petani. Maka diberikanlah Timun Mas 4 kantong yang berisi biji timun, garam, jarum, dan teras. Di saat raksasa mengejar Timun Mas, maka Timun Mas menyebar biji timun. Sesaat tumbuhlah tanaman timun yang luas, tapi bisa dilalui raksasa. Selanjutnya Timun Mas menyebar jarum, maka tumbuhlah pohon bambu yang tinggi dan tajam, tapi bisa dilalui walaupun dengan kaki yang terluka dan berdarah. Jam 9. Raksasa itu tetap mengejar Timun
deras. Aku mari dikasih roti. Selanjutnya, Timunas menyebar. Udah matasku. Sesaat muncullah lautan, tapi si raksasa masih bisa melewatinya. Terakhir, Timunas menaburkan keras. Sesaat terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Kali ini, raksasa tak bisa melihat. Tubuhnya tercebur ke dalam lautan lumpur yang mendidih dan lemah. Teman-teman, inti dari cerita ini adalah kalau kita menginginkan sesuatu harus berusaha dan berdoa. Dan kalau kita meminta sesuatu harus kepada Allah, bukan selain kepada Allah. Dan kalau kita berjanji harus ditepati, karena janji itu adalah hutang. Cerita ini saya akhiri dengan pantun. Buka laci ada seputus anggur. Busa sana mati muncul. Di sini saya bertutur. Semoga kisah ini dapat menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya ceritanya. Pembawaannya juga sangat sekali gitu ya. Tidak menyangka. Dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Laila Rahmawati. Saya akan menceritakan tentang asal usul Telaga Sarangan. Dahulu kala di Gunung Lau hiduplah seorang suami istri yang hingga usia senja belum memiliki keturunan. Pasangan suami istri itu bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Permen jahe. Dalam kehidupan sehari-hari, ia hanya berladang Permen jahe. kebun dan berburu binatang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Datanglah kabar yang menggembirakan, Nyi Pasir pun akhirnya mengandung. Mereka sangat bahagia. Nyi Pasir mengandung selama 9 bulan. Lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Joko Lewu. Lengkap sudah kebahagiaan mereka sebagai pasangan suami istri yang hingga usia senja. Joko Lewu menjadi anak yang sangat cerdas dan cekatan. Namun, ia jarang berada di rumah. Ia sering berkelana berbagai tempat baru yang belum pernah ia datangi. Sepulang dari bersemedinya, ia melihat di belakang semak-semak ada telur yang sangat besar. Ia pun penasaran. Apa ya? Ia pun membawa telur tersebut. Keesokan harinya, Ki Pasir memasak telur tersebut. Ia menjadikan 2 telur. Setengahnya ia makan dan setengahnya untuk Nyi Pasir. Setelah ia makan, ia langsung berangkat ke ladang. Seperjalanan ke ladang, terasa pening kepalanya Aduh. dan Mabuk. badannya mulai gatal-gatal dan bekas lukanya mengeluarkan asap yang banyak. Ia pun segera mencari sumber mata air terdekat. Aku sudah tidak tahan. Dia pun menemukan sumber mata air dan ia langsung menggelamkan tubuhnya karena dia sudah tidak kuat. Dia menjadi seekor naga yang sangat besar. Di tempat lain, Nyi Pasir melihat di atas meja ada setengah telur matang. Ia memakannya dan dia mengalami hal yang sama. Dia terus memanggil Ki Pasir. Ki, tolong Ki! Ki, tolong! Ki, tolong aku Ki! Namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia pun sudah tidak kuat. Dia mencari sumber mata air terdekat untuk menenggelamkan tubuhnya. Dia pun menemukan sumber mata air. Namun
Ah. Dan dia tahu bahwa itu perwujudan dari suaminya, yaitu Kipasi. Kipasi pun sudah tidak kuat, dia pun menjadi seekor naga. Dia menenggelamkan gunung laut dengan cara membuat pusaran air yang sangat besar. Joko Lerung pun melihat bencana itu. Ia segera ke sana. Ia segera memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya agar dia lebih tenang. Demikianlah cerita dari saya. Semoga dapat diambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak takut Mbak? Gue enggak. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat semua peserta tadi. Kalau hubungan ya, siapa yang ingat pertama sampai terakhir. Nanti yang kalah tidak usah berkecil hati. Yang menang tidak boleh sombong, ya. Kalau sombong nanti kayak lupa tadi ya. Ke-7 dengan nilai 140 jatuh kepada Mas Faris. Masuk ke depan. Oke, berurutan ya dari sini ya, Mas Faris. Kemudian berikutnya dengan nilai 145 jatuh kepada Mbak Anggi. Ini sebelah Mas Faris. Ya. Terus kemudian di urutan ke-5 nilai 150 Mbak Alexa. Sebelahnya Mbak Anggi. Oke, berperingkat ke-5 ya. Kemudian peringkat ke-4 dengan nilai 160 ada Mbak Anggun. Wah, ini sudah mulai mengerucut ya, sudah mulai bisa melihat ya siapa yang memenangnya ya. 3 dengan nilai 170. Belum. Jatuh kepada Mbak Tiara. Nah ini ya. Peringkat 2 juga atau peringkat 1 dulu? Peringkat 2 dulu ya. Oke. Peringkat 2 dengan nilai 175. Dan peringkat 1 dengan nilai 178. Ya. Tepuk tangan dulu. Peringkat 2 tadi siapa ya? Oh ini. Ya. Peringkat 2. Mana ya? Mas Alfi atau Mas Alvin ya? Kira-kira ya. Peringkat 2 dengan nilai 175 jatuh kepada Mas. Pokoknya depannya A. Oh iya, semuanya A ya. Semuanya A ya. Jatuh kepada Mas Alvin. Yeay, jadi juara pertama jatuh kepada Mas Albi. Oke, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah berlomba. Ya. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Sayu, matamu sayu, bertemu mata
silo. Kumpul, kita akan kumpul di sini. Kita di sana. Iya tuh. Wow. Ada banyak Ini apa jualnya? Oh, di sana. Badan penanggulangan kayak gini, Mas Edi berani kan? Bangun jiwa ekonomi lan sosial Anumba moho kuasa ada dasar Pancasila. Angu mandang tak sangu mandang saindenge nuswantara kawuryan tansah kayata kudo pariwisata rotani nara raja lan tamtama kolong nunggal cipta rasa budi lan karsa kumredot tumandang ambangun negara kang tumuju marang katentreman nuti karaharjan sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan lumandang. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusap eloku sing brebes milih pepejane ati kinaryo kembange wangi. Sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi